Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Selanjutnya, saya juga terkena was-was. Pertama, was-was tentang Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, was-was menghina Allah. Ketiga, was-was menghina Nabi Muhammad dan Islam. Keempat, was-was tentang janji nazar dan sumpah. Yang kelima, was-was tentang murtad, naudzubillah. Contoh, saya pengen titik-titik atau saya titik-titik ya. Dan juga was-was menanyakan sesuatu tentang Allah di dunia ini. Was-was mengatakan Tuhan lain selain Allah. Contohnya titik-titik Tuhanku gitu ya. Dan juga was-was mengatakan agama lain selain Islam. Jadi was-was setanisme, naudzubillah. Saat itu saya sudah berkali-kali melawan dengan kata setan itu musuhku, tapi di setiap saya mengatakan itu pasti tiba-tiba muncul kata Tuhan. Misal kata setan itu betul. Terus selanjutnya kadang jika saya melawan dengan kata saya hanya menyembah Allah gitu, nanti kata hati seperti ada yang melesetkan dengan menyembah lainnya. Seperti itu juga jika saya melawan dengan kata Tuhanku hanya Allah, seperti itu ada yang melesetkan juga. Yang ke-10 was-was tentang anak saya di masa depan. Yang ke-11 was-was tentang ateisme. Yang ke-12 was-was tentang neraka. Yang ke-13 mengatakan niat buruk dengan kalimat saya niat karena Allah Ta'ala gitu. Nah, saya juga mengelawan dengan saya ganti dengan niat taubat. Saya sampai sering nangis dan juga sering cerita lewat ke teman-teman saya juga sering bersyahadat, juga sering banyak doa dan juga sering melawan. Bahkan kadang saya takut kalau semua was-was tidak sengaja, karena saya punya kebiasaan sesuatu karena takut dalam hati berkata buruk. Di saat itu kata hati saya sedang bicarakan artis yang murtad gara-gara cinta. Nah saat itu saya benar artis itu murtad gara-gara cinta, naudzubillah. Nah saat itu mulut saya berkata ya gitu, tapi saya masih kebayang-bayang. Saya takut kalau mengiyakan niat murtad dalam hati, naudzubillah. Jadi itu intinya Bu ya. Baik, silakan dijawab Bu ya. Adapun was-was, orang was-was tidak bisa orang was-was itu yang bisa menyelesaikan adalah dirinya sendiri. Ya Bu ya. Kalaupun seandainya tadi bertanya kepada kami jawab. Nanti ketemu Ustadz lain lagi pasti bertanya dengan pertanyaan serupa. Biarpun jawabannya serupa, tetap saja dia bertanya. Karena apa? Sudah kena was-was, biarpun diberi jawaban yang jelas, dia tetap saja melihat yang tidak jelas. Tetap saja was-was. Diperangi, dilawan, apalagi khususan masalah keimanan. Dan yang bisa memerangi adalah diri Anda sendiri. Buya hanya bisa cerita itu adalah was-was. Yang jelas gini, Anda diuji oleh Allah, itu penyakit. Seperti halnya penyakit lahir dan batin, itu sama. Kalau Anda mujahadah perangi, Anda dapat pahala. Seperti orang yang punya penyakit dohir, sakit dohir, dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala. Maka Anda semacam itu Anda perangi, terus Anda perangi. Tapi Anda pun tidak boleh terlalu terpuruk. Iya, ya. Mungkin jangan, mungkin nggak usah mikir atau seperti apa. Iya memang, Anda tidak perlu fokus ke sana. Iya, ya. Karena yang jelas sudah ada dalam hatinya. Juga mengikuti pikiran nggak jelas. Bahkan mungkin mau melangkah saja nanti bingung. Ini saya nyampe nggak? Melangkah. Mau makan nanti jangan ada racunnya. Mati hidup. Itu akan berkembang. Tidur sama suaminya. Jangannya suami saya penjahat. Gara-gara kemarin lihat film, suami bunuh istri. Sama anak, jangan-jangan anak. Semuanya karena apa? Itu memang di dalam hatinya. Orang lain nggak bisa mengobati. Yang mengobati dirinya sendiri setelah mohon kepada Allah. Maka lawan diri Anda sendiri. Dan jangan terlalu dituruti yang demikian itu. Baik. Tidak bisa dijawab satu demi satu karena memang kuncinya di situ. Anda perangi dan terus Anda perangi dan Anda dapat pahala. Anda tidak usah putus asa. Perangi, Allah Maha Tunggal, Allah Tuhanku, selesai. Katakan tidak. Kalau ada yang mengatakan dengan bisikan-bisikan bahasanya tidak ada Tuhan dan sebagainya, katakan Allah ada. Seperti itu diperangi oleh dirinya sendiri. Ya, dan memang dan jangan banyak bertanya kalau sudah dijawab oleh seseorang misalnya. Anda sudah bertanya barangkali. Sudah jangan banyak tanya. Sebab ada orang punya was-was najis misalnya. Tanya orang sudah jelas, tanya lagi. Tanya lagi. Bahkan kadang tanya itu dengan bermacam-macam model. Ada yang tanya ya melalui WA dan sebagainya. Nomornya saja berbeda, tapi orangnya tetap itu. Hanya karena dia penasaran. Karena ngikuti wasnya. Orangnya itu saja. Seperti itu. Bu ya. Karena tadi juga menyampaikan dia sering cerita ke teman-temannya juga Bu ya. Sama itu. Karena was-was dia. Terus begitu. Dan Bu ya, kalau melihat kan sekarang kayak banyak banget gitu tuh Bu ya, yang kena was-was seperti itu. Itu kemungkinan dengan apa sebabnya biasanya Bu ya, sebab munculnya semuanya itu adalah tidak ada, semuanya berangkat dari yang kecil. Makanya kenapa kita perlu yakin ilmu. Maka belajar itu kan untuk menghilangkan was-was. Maka Imam Ghazali sendiri mengatakan tidak ada seorang fakih ahli ilmu was-was. Gitu, ya. Was-was itu tidak jelas yang diikuti. Mengikuti yang tidak jelas kan aneh. Baik, ya.
Orang was-was sudah dijelaskan, aslinya tidak najis, tapi masih kayak najis. Sudah dibilang oleh Ustaz, enggak najis, tapi kayak najis. Enggak najis sudah. Iya, Bu, ya. Itu penyakit Baik, sudah. gitu, Bu, ya. Kesian.